Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami bimbelbelajar.com. Kali ini kami akan membahas soal khusus guru fisika. Sebelum memulai pada soal pertama, teman-teman jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar channel kami berkembang dan menyajikan soal-soal terbaru setiap harinya. Baik, kita mulai soal pertama. Seorang guru fisika merancang pembelajaran tentang hukum Newton di kelas 11. Ia ingin memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang dirancang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Dalam rencana pembelajarannya, guru tersebut menyusun kegiatan berupa percobaan sederhana, menggunakan mobil mainan dan berbagai beban. Siswa diminta menganalisis bagaimana perubahan massa memengaruhi percepatan mobil saat gaya dorong yang diberikan tetap. Sebagai pendidik fisika, guru tersebut ingin memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis inquiry. Dari beberapa tujuan berikut, manakah yang paling tepat untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep hukum Newton secara mendalam? Pilihan jawaban yang tersedia yaitu A. Siswa mampu menghafal 3 hukum Newton dan menuliskannya dalam bentuk persamaan matematika. B. Siswa mampu menjelaskan pengaruh percepatan terhadap gaya yang diberikan pada benda dengan kata-kata mereka sendiri. C. Siswa mampu melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan serta menganalisis hasilnya. D. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari tanpa melakukan percobaan. E. Siswa mampu menggambar diagram benda bebas dari berbagai skenario yang berkaitan dengan hukum Newton. Mari kita bahas satu persatu. Dalam merancang tujuan pembelajaran, guru harus memastikan bahwa tujuan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga mengarah pada pemahaman konseptual dan penerapan. Opsi A hanya berfokus pada hafalan tanpa memahami hubungan fisika dalam kehidupan nyata. Opsi B memang melibatkan pemahaman, tetapi kurang mendalam tanpa adanya pengalaman langsung dalam melakukan eksperimen. Opsi D hanya mencakup contoh tanpa eksplorasi lebih lanjut. Opsi E berguna untuk memahami hukum Newton, tetapi tidak cukup dalam menjelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan secara langsung. Opsi C adalah pilihan terbaik karena mencakup aspek inquiry dan eksperimen, yang memungkinkan siswa untuk mengalami sendiri hubungan antara gaya, massa, dan percepatan melalui percobaan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis hasil percobaan berdasarkan data yang mereka peroleh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang efektif dalam fisika. Kita lanjut pada soal kedua. Pak Jaya adalah seorang guru fisika yang sangat bersemangat dalam mengajar. Suatu hari, ia mengajarkan konsep hukum Newton kepada siswa kelas 11. Ia menjelaskan bahwa benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Untuk memperjelas konsep ini, Pak Jaya memberikan contoh sederhana. Sebuah buku yang terletak di atas meja tidak akan bergerak kecuali ada gaya yang diberikan padanya. Ia juga menjelaskan bahwa gaya gesek memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, setelah pelajaran selesai, ia merasa bahwa beberapa siswanya masih mengalami kesulitan memahami konsep ini. Saat memberikan tugas latihan, beberapa siswa kebingungan menjawab soal tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Ketika mengamati hasil ujian harian, ia menemukan bahwa mayoritas siswa mengalami kesulitan dalam menentukan arah gaya yang bekerja pada benda, serta menganalisis gaya-gaya yang saling berinteraksi dalam suatu sistem. Pak Jaya ingin mengetahui faktor penyebab kesulitan ini agar ia bisa memperbaiki metode pengajarannya. Menurut teori pembelajaran, kesulitan siswa dalam memahami konsep fisika bisa berasal dari berbagai faktor. Berdasarkan kasus di atas, faktor utama yang kemungkinan besar menyebabkan siswa mengalami kesulitan memahami konsep hukum Newton adalah A. Kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal rumus fisika yang diberikan oleh guru. B. Keterbatasan siswa dalam memahami konsep abstrak tanpa adanya eksperimen atau demonstrasi. C. Kurangnya latihan soal sehingga siswa tidak terbiasa dengan berbagai variasi bentuk pertanyaan. D. Faktor lingkungan kelas yang kurang kondusif sehingga siswa tidak dapat fokus selama pembelajaran. E. Minimnya motivasi siswa dalam belajar karena menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit. Baik, kita bahas satu persatu. Kesulitan siswa dalam memahami hukum Newton seringkali disebabkan oleh karakteristik konsep yang bersifat abstrak. Fisika bukan hanya sekedar menghafal rumus, tetapi memahami konsep dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dalam kasus ini, siswa kesulitan menentukan arah gaya dan menganalisis interaksi gaya dalam sistem, yang menandakan mereka mengalami kesulitan memahami konsep secara visual dan abstrak. Salah satu pendekatan efektif dalam mengatasi kesulitan ini adalah dengan melakukan eksperimen langsung atau demonstrasi. Misalnya dengan menggunakan dinamometer atau mengukur gaya tarik atau eksperimen dengan mobil mainan di lintasan datar dan miring. Dengan cara ini, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana gaya bekerja pada suatu benda, sehingga konsep hukum Newton menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Pilihan lainnya, A salah karena hafalan rumus bukan penyebab utama kesulitan dalam memahami konsep gaya. C. Kurang tepat karena meskipun latihan soal penting, konsep dasar harus dipahami terlebih dahulu. D. Tidak terlalu berpengaruh jika metode pengajaran sudah interaktif dan menarik perhatian siswa. E. Tidak sepenuhnya benar karena meskipun motivasi berpengaruh, penyebab utama tetap kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Dengan memahami penyebab kesulitan ini, guru fisika seperti Pak Jaya dapat menerapkan metode yang lebih efektif, seperti pembelajaran berbasis eksperimen, diskusi interaktif, atau penggunaan simulasi digital untuk membantu siswa lebih memahami konsep hukum Newton secara mendalam. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjutkan soal ketiga. Ibu Nani adalah seorang guru fisika yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Selama ini ia merasa bahwa cara mengajarnya belum sepenuhnya efektif dalam menarik minat siswa terhadap pelajaran fisika. Dalam upaya untuk meningkatkan metode pengajarannya, Ibu Nani memutuskan untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri yang fokus pada inovasi dalam pengajaran fisika. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari dan dihadiri oleh guru-guru fisika dari berbagai sekolah.
Dalam pelatihan tersebut, Ibu Nani mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti aplikasi dan perangkat lunak interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep fisika secara lebih mendalam. Ia juga belajar tentang penerapan metode eksperimen sederhana yang dapat dilakukan di rumah dengan alat-alat yang mudah didapat. Salah satu sesi pelatihan yang paling menarik adalah ketika para peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan berlatih membuat rencana pembelajaran yang inovatif. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan rencana mereka, dan Ibu Nani sangat terinspirasi oleh ide-ide kreatif yang muncul dari diskusi tersebut. Ia menyadari bahwa dengan kolaborasi dan berbagai pengalaman, para guru bisa saling belajar dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Setelah pelatihan, Ibu Nani kembali ke sekolah dengan semangat baru. Ia mulai menerapkan beberapa teknik yang dipelajarinya. Setelah menggunakan video eksperimen dan simulasi untuk menjelaskan konsep-konsep fisika yang kompleks, selain itu, Ibu Nani juga mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana di rumah, yang membuat mereka lebih antusias dan terlibat dalam proses pembelajaran. Berdasarkan cerita di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah terkait dengan dampak pelatihan pengembangan diri yang diikuti oleh Ibu Nani. Mari kita bahas satu persatu pernyataan yang tersedia. Pernyataan A, pelatihan pengembangan diri dapat meningkatkan motivasi guru untuk mengajar. Pernyataan A benar. Pelatihan pengembangan diri sangat penting dalam meningkatkan motivasi guru, karena mereka mendapatkan pengetahuan baru dan perspektif yang berbeda yang bisa diterapkan dalam pengajaran. Pernyataan B, inovasi dalam pengajaran tidak berpengaruh pada minat siswa dalam belajar fisika. Pernyataan B salah. Inovasi dalam pengajaran sangat berpengaruh pada minat siswa. Dengan menggunakan metode yang lebih menarik, siswa akan lebih bersemangat untuk belajar fisika. Pernyataan C, penggunaan teknologi dan eksperimen sederhana dapat membantu siswa memahami fisika. Pernyataan C benar. Penggunaan teknologi dan eksperimen sederhana memang terbukti membantu siswa dalam memahami konsep-konsep fisika yang kompleks. Metode ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Pernyataan D, diskusi kelompok dalam pelatihan tidak memberikan manfaat bagi guru. Pernyataan D salah. Diskusi kelompok selama pelatihan sangat bermanfaat bagi guru, karena mereka dapat saling bertukar pengalaman dan ide-ide baru yang dapat diimplementasikan di kelas. Pernyataan E, rencana pembelajaran yang kreatif dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Pernyataan E benar. Rencana pembelajaran yang kreatif dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka merasa lebih tertarik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan soal keempat. Pak Anton adalah seorang guru fisika yang dikenal dengan gaya mengajarnya yang interaktif. Ia selalu berusaha memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan dengan baik. Dalam setiap pertemuan, ia sering mengamati bagaimana siswa berpartisipasi merespon pertanyaan dan berinteraksi selama proses pembelajaran. Suatu hari, Pak Anton memberikan materi tentang hukum Archimedes dengan metode eksperimen.
Ia meminta siswa untuk mengamati perubahan gaya apung ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air. Sebagian besar siswa tampak antusias dan aktif dalam diskusi. Namun, Pak Anton memperhatikan bahwa ada beberapa siswa yang tampak pasif dan tidak banyak terlibat. Untuk memahami lebih dalam, Pak Anton mulai mengamati pola belajar siswa selama beberapa pertemuan berikutnya. Ia mencatat bahwa beberapa siswa yang kurang aktif ternyata mengalami kesulitan dalam memahami konsep fisika. Sementara sebagian lainnya terlihat kurang percaya diri untuk berbicara di kelas. Sebagai seorang guru fisika yang profesional, bagaimana seharusnya sikap Pak Anton dalam menangani perbedaan partisipasi siswa berdasarkan hasil pengamatannya? A. Membiarkan saja karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan tidak semua siswa harus aktif dalam kelas. B. Memberikan pertanyaan secara acak kepada siswa yang kurang aktif agar mereka terlibat dalam diskusi meskipun tanpa persiapan. C. Menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi seperti diskusi kelompok kecil atau proyek praktikum agar semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan gaya belajarnya. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang pasif agar mereka lebih terdorong untuk belajar sendiri di luar kelas. E. Menegur siswa yang tidak aktif di depan kelas agar mereka lebih terdorong untuk terlibat dalam pembelajaran. Baik, kita bahas. Dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga mengamati dan memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran berjalan optimal. Mengamati pola partisipasi siswa adalah langkah yang sangat penting untuk menyesuaikan metode pengajaran yang efektif bagi semua siswa. Jika ada siswa yang kurang aktif, seorang guru seharusnya tidak langsung menyalahkan atau memaksa mereka berbicara, tetapi mencari tahu penyebabnya. Bisa jadi mereka mengalami kesulitan memahami konsep, kurang percaya diri, atau membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi adalah pilihan terbaik. Dengan metode seperti diskusi kelompok kecil atau proyek berbasis eksperimen, setiap siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga pilihan C adalah pilihan yang paling tepat. Pilihan lain seperti membiarkan siswa pasif, pilihan A, bukanlah sikap yang tepat karena bisa menghambat perkembangan mereka. Memaksa siswa menjawab tanpa persiapan, yaitu pilihan B, bisa membuat mereka semakin takut berpartisipasi. Memberikan tugas tambahan, pilihan D, tanpa memahami kesulitan mereka bisa menjadi beban tambahan yang tidak efektif. Sedangkan menegur siswa di depan kelas, pilihan E, bisa membuat siswa merasa malu dan semakin enggan berpartisipasi. Kita lanjutkan soal kelima. Seorang guru fisika sedang mengajar tentang hukum Newton di kelas. Saat menjelaskan materi, ia menghadapi tantangan karena beberapa siswa tampak kurang memahami konsep gaya, massa, dan percepatan. Guru tersebut mencoba berbagai cara untuk meningkatkan pemahaman siswa, termasuk menggunakan analogi sehari-hari, mempraktikkan eksperimen sederhana, serta mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Pada awal pembelajaran, guru memberikan ilustrasi tentang bagaimana saat kita mendorong meja dengan gaya kecil. Meja mungkin tidak bergerak, tetapi jika gaya yang diberikan lebih besar, meja mulai bergerak.
Guru juga meminta siswa untuk mengamati bagaimana benda yang lebih berat lebih sulit digerakkan dibandingkan benda yang lebih ringan. Namun saat menjelaskan, ada beberapa kesalahan komunikasi yang terjadi. Guru terlalu cepat dalam menyampaikan informasi, kurang memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, dan terkadang menggunakan istilah fisika yang sulit tanpa menjelaskan maknanya dengan baik. Beberapa siswa yang memiliki gaya belajar berbeda merasa kesulitan mengikuti penjelasan. Untuk mengatasi hal tersebut, guru mulai menerapkan teknik berbicara yang lebih efektif, seperti menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan runtut, membiarkan siswa mengajukan pertanyaan setelah setiap konsep dijelaskan, menggunakan intonasi suara yang lebih bervariasi agar tidak monoton, melibatkan siswa dalam diskusi interaktif dengan meminta mereka menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari, dan yang kelima, menggunakan media visual dan simulasi untuk memperjelas konsep abstrak. Dari pengalaman ini, guru tersebut belajar bahwa keterampilan berbicara sangat berpengaruh dalam menyampaikan materi fisika dengan efektif. Guru yang mampu mengkomunikasikan konsep dengan baik akan lebih mudah membuat siswa memahami dan mengaplikasikan teori dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah dengan mencentang pada kolom yang sesuai. Baik, kita bahas satu persatu pernyataan yang tersedia. Pernyataan A, guru hanya menggunakan eksperimen untuk menjelaskan konsep hukum Newton. Pernyataan A salah, karena guru tidak hanya menggunakan eksperimen tetapi juga analogi, diskusi, dan media visual untuk menjelaskan konsep fisika. Pernyataan B, salah satu kesalahan guru dalam berbicara adalah penggunaan istilah fisika yang sulit tanpa penjelasan lebih lanjut. Pernyataan B benar, karena salah satu kesalahan guru dalam berbicara adalah menggunakan istilah fisika yang sulit tanpa menjelaskan artinya kepada siswa. Pernyataan C, guru akhirnya menerapkan teknik berbicara yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pernyataan C benar, karena setelah menyadari tantangan dalam komunikasi, guru mulai menerapkan teknik berbicara yang lebih efektif. Pernyataan D, keterampilan berbicara tidak terlalu berpengaruh dalam penyampaian materi fisika karena siswa hanya perlu membaca buku. Pernyataan D salah, karena keterampilan berbicara sangat penting dalam menyampaikan materi fisika agar siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya. Terakhir, pernyataan E, salah satu cara meningkatkan komunikasi dalam mengajar fisika adalah menggunakan media visual dan simulasi. Pernyataan E benar, karena media visual dan simulasi membantu siswa memahami konsep yang abstrak dengan lebih baik. Kita lanjutkan pada soal 6. Dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang gerak parabola, seorang guru fisika memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berbasis fleksibilitas waktu. Ia menyadari bahwa tidak semua siswa dapat memahami konsep tersebut dalam waktu yang sama, sehingga ia menyediakan beberapa alternatif metode belajar. Siswa diberikan akses ke berbagai sumber belajar, termasuk rekaman video, penjelasan guru, modul digital, serta simulasi interaktif yang bisa mereka gunakan kapan saja. Selain itu, guru menyediakan sesi konsultasi opsional bagi siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan.
Setelah memahami materi, siswa diberikan tantangan untuk membuat proyek mini berupa analisis gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa memilih menganalisis lintasan bola dalam permainan sepak bola, sementara yang lain memilih untuk mempelajari lintasan air yang keluar dari selang taman. Dengan sistem ini, siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan memilih waktu yang paling sesuai bagi mereka untuk memahami konsep gerak parabola. Berdasarkan skenario di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai keunggulan pembelajaran fleksibel dalam konteks ini? A. Pembelajaran fleksibel memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja sesuai kebutuhan mereka sehingga mereka lebih memahami konsep dengan lebih baik. B. Pembelajaran fleksibel mengurangi efektivitas belajar karena siswa tidak memiliki batas waktu yang jelas untuk menyelesaikan tugas mereka. C. Guru memegang kendali penuh atas waktu belajar siswa, sehingga tidak ada fleksibilitas dalam pembelajaran. D. Fleksibilitas dalam pembelajaran hanya menguntungkan siswa yang sudah memahami materi dengan cepat, sedangkan yang lain akan kesulitan. E. Model ini kurang efektif karena siswa tidak memiliki interaksi langsung dengan guru dalam memahami konsep fisika. Baik, kita bahas. Pembelajaran fleksibel memungkinkan siswa untuk mengatur waktu belajar mereka sendiri sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik tanpa tekanan waktu yang kaku. Dalam skenario ini, siswa diberikan akses ke berbagai sumber belajar yang bisa diakses kapan saja, serta kesempatan untuk berkonsultasi dengan guru sesuai kebutuhan mereka. Dengan pendekatan ini, setiap siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, meningkatkan pemahaman, dan menerapkan konsep fisika dalam proyek yang mereka pilih sendiri. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Di sebuah daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, terdapat 7 anak hebat yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap fenomena alam, terutama dalam bidang fisika. Mereka sering melakukan eksperimen sederhana untuk memahami konsep-konsep sains, termasuk pembiasan cahaya. Suatu hari, mereka melakukan percobaan di tepi sungai yang airnya jernih. Mereka mengamati bagaimana sebatang pensil yang dimasukkan ke dalam air tampak bengkok. Fenomena ini menarik perhatian mereka. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk menguji lebih lanjut bagaimana cahaya berubah arah saat melewati berbagai medium. Mereka menggunakan bahan-bahan sederhana, kaca bening, plastik transparan, air dengan berbagai kekeruhan, dan minyak goreng. Dengan senter sebagai sumber cahaya, mereka mencoba mengamati bagaimana arah sinar berubah saat melewati medium yang berbeda. Dari hasil percobaan, mereka mencatat beberapa temuan penting. Temuan penting mereka antara lain: 1. Cahaya dibiaskan lebih kuat saat melewati perbatasan udara ke air dibandingkan udara ke kaca. 2. Sudut datang yang lebih besar menghasilkan sudut bias yang lebih besar. 3. Indeks bias suatu medium menentukan seberapa banyak cahaya dibelokkan. 4. Cahaya tidak mengalami pembiasan jika datang tegak lurus terhadap permukaan medium. 5. Pada batas tertentu, cahaya bisa mengalami pembiasan sempurna atau bahkan pemantulan total dalam medium dengan indeks bias tinggi ke medium dengan indeks bias lebih rendah.
Dari hasil pengamatan tersebut, mereka memahami bahwa fenomena pembiasan cahaya tidak hanya terjadi dalam percobaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti fata morgana di lapangan yang panas, efek kacamata, dan bahkan cara ikan melihat benda di atas air. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka semakin bersemangat mempelajari lebih dalam konsep fisika dalam kehidupan nyata. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan yang benar atau salah dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Mari kita bahas satu persatu pernyataan yang disediakan. Pernyataan A, cahaya mengalami pembiasan karena perbedaan kecepatan cahaya di dua medium yang berbeda. Pernyataan A benar, pembiasan cahaya terjadi karena perubahan kecepatan cahaya saat melewati dua medium dengan indeks bias berbeda. Saat cahaya berpindah dari udara ke air atau kaca, kecepatannya berkurang sehingga arah rambatannya berubah. Pernyataan B, sudut bias selalu lebih besar dari sudut datang tanpa terkecuali. Pernyataan B salah, sudut bias bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan sudut datang, tergantung pada indeks bias medium yang ditempati cahaya. Jika cahaya masuk ke medium dengan indeks bias lebih tinggi, sudut bias lebih kecil dari sudut datang. Sebaliknya, jika masuk ke medium dengan indeks bias lebih rendah, sudut bias lebih besar. Selanjutnya pernyataan C, indeks bias lebih besar berarti cahaya mengalami pembelokan lebih kecil. Pernyataan C salah. Indeks bias lebih besar justru menyebabkan cahaya mengalami pembelokan lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi, semakin besar indeks bias, semakin besar perubahan arah cahaya. Lanjut, pernyataan D. Cahaya yang datang tegak lurus ke permukaan batas dua medium akan tetap mengalami pembiasan. Pernyataan D salah. Cahaya yang datang tegak lurus ke permukaan batas dua medium tidak akan mengalami pembiasan, tetapi hanya mengalami perubahan kecepatan tanpa perubahan arah. Terakhir pernyataan E, fenomena fata morgana terjadi akibat pembiasan cahaya di udara dengan perbedaan suhu yang signifikan. Pernyataan E benar, fata morgana terjadi akibat pembiasan cahaya di udara yang memiliki perbedaan suhu. Cahaya dari langit dibiaskan oleh lapisan udara panas dekat permukaan tanah, menciptakan ilusi seperti genangan air. Baik, demikianlah pembahasan soal khusus guru fisika. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan dalam menempuh pendidikan profesi guru. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.